Apa yang kalian ketahui tentang Timur Tengah? Saudi Arabia? Umat Islam? Atau mungkin pertambangan minyak? Atau konflik Israel dan Palestina? Kami dari kelompok 7 mata kuliah etnografi bangsa-bangsa akan menjelaskan tentang Timur Tengah. Penggunaan kalimat Timur Tengah sebagai istilah membagi kawasan tersebut menjadi dua wilayah, yaitu Timur Tengah sendiri dan Afrika Utara. Keadaan lingkungan di Timur Tengah dapat dikatakan masuk dalam kategori semi kering karena faktanya lebih dari 80% wilayahnya adalah gurun yang menerima curah hujan kurang dari 25 cm per tahunnya. Wilayah Timur Tengah sendiri merupakan wilayah yang kaya sekali akan minyak bumi karena terbukti 25% dari total minyak bumi di dunia terdapat di Arab Saudi. Lalu terdapat pula 25% lainnya berada di Irak, Iran, dan Kuwait. Sehingga secara keseluruhan lebih dari 62% minyak bumi di dunia ditemukan di Timur Tengah dan Afrika Utara. Kawasan Timur Tengah merujuk pada wilayah yang membentang dari Samudra Atlantik di barat hingga Afghanistan di timur. Negara-negara yang masuk dalam kawasan Timur Tengah yaitu Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Lebanon, Suriah, Yordania, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yaman, Irak, Turki, dan Iran. Ada beberapa suku bangsa yang menjadi mayoritas di kawasan Timur Tengah. Di antaranya adalah suku bangsa Arab, suku bangsa Yahudi, suku bangsa Persia, suku bangsa Kurdi, suku bangsa Berber. Lantas, bagaimana dengan kebudayaan bangsa-bangsa di Timur Tengah sendiri? Menurut Kunchoro Ningrat, terdapat 7 unsur budaya universal dalam kebudayaan. Yang pertama adalah bahasa. Akar bahasa Timur Tengah berasal dari bahasa Semit. Lalu ketika Islam muncul pada abad 7 Masehi, terjadi pergeseran pengaruh dari bahasa Semit ke bahasa Arab. Bahasa Arab sendiri menyumbang 40 hingga 60% kosakata untuk bahasa Timur Tengah. Yang kedua adalah agama. Seperti yang lazimnya diketahui, Timur Tengah merupakan kawasan munculnya agama-agama samawi semacam Islam, Kristen, Yahudi. Selain itu, masih juga bertahan agama-agama kuno semacam Zoroaster, agama Mesopotamia, dan juga Mazdak. Sistem pengetahuan Timur Tengah mendapatkan pengaruh dari peradaban Mesopotamia pada 3500 sebelum Masehi. Dilanjutkan dengan munculnya peradaban Sumeria dan Babilonia. Lalu peradaban ini disatukan dengan lembah Sungai Nil di bawah kepemimpinan Firaun pada milenium keempat sebelum Masehi. Mata pencaharian mereka tergantung lokasi di mana mereka tinggal. Jika mereka berada di lokasi tandus, mereka akan beternak, sedangkan jika di lokasi yang subur, mereka akan bercocok tanam. Secara ekonomi nasional, kawasan Timur Tengah atau yang biasa disebut dengan kawasan Teluk mengandalkan sektor perminyakan untuk menopang negaranya. Dan kesenian yang paling terkenal dari Timur Tengah adalah kesenian gambus. Setelah kita mendeskripsikan secara singkat kawasan Timur Tengah, kali ini kita akan masuk untuk mendefinisikan salah satu suku bangsa yang tinggal di lingkungan Timur Tengah, yaitu suku Berber. Berber yang berarti tanah matahari tenggelam. Suku Berber diyakini sudah mendiami kawasan Afrika Utara sejak zaman Paleolitikum. Berdasarkan data, terdapat sekitar 14 hingga 15 juta orang Berber yang berada di kawasan Afrika Utara dan kebanyakan dari mereka berada di Maroko. Suku Berber ini masuk dalam rumpun Kaukasoid yang menyerupai Supras Mediterania atau Kaukasoid Eropa Selatan. Suku Berber ini terkenal karena aktivitas dan permukimannya yang semi-nomaden atau nomaden yang disebut sebagai Targis atau Tuareg. Lalu, komunitas lokal dari masyarakat suku Berber terdiri dari rumah individu yang terbuat dari lumpur atau batu dengan ruangan yang dibentuk sekitar
pusat halaman. Lalu, mata pencaharian orang Berber adalah petani dan beternak. Masyarakat Berber mampu untuk membuat kerajinan tradisional seperti tembikar, keranjang, dan lain sebagainya. Sistem kekerabatan yang dianut orang Berber mengambil garis keturunan secara patrilineal. Perkawinan secara endogami atau eksogami disesuaikan dengan keadaan. Agama mayoritas Berber adalah Islam. Sebelumnya mereka menganut agama pagan kuno, politeisme Yunani dan Romawi, sedangkan Yahudi dan Kristen. Suku Berber memiliki kesenian yaitu zahrid yang banyak dilakukan oleh wanita dalam perayaan pernikahan. Setelah mengenal suku Berber, mari kita berpindah sejenak untuk mengenal suku Kurdi lebih jauh lagi. Suku Kurdi merupakan penduduk asli daratan Mesopotamia dan dataran tinggi Turki bagian tenggara, Suriah barat laut, Irak utara, Iran barat laut, dan barat daya Armenia. Suku Kurdi sendiri menjadi suku terbesar keempat di Timur Tengah yang sampai saat ini belum memiliki negara sendiri akibat adanya konflik. Pada saat ini, diperkirakan sebanyak 25-35 juta orang Kurdi tinggal di wilayah perbatasan Turki, Irak, Suriah, dan Armenia, di mana mereka tinggal dan menetap di wilayah pegunungan yang membentang di antara perbatasan negara-negara tersebut. Letak topografis suku Kurdi yang tinggal di daerah pegunungan menyebabkan mayoritas dari mereka bekerja sebagai seorang petani dan peternak. Mereka hidup secara nomaden, di mana mereka akan berpindah tempat yang berada di seluruh daratan Mesopotamia dan dataran tinggi Turki serta Iran. Sedangkan sistem pertanian yang mereka gunakan merupakan sistem pertanian marginal. Sistem pertanian marginal adalah sistem pertanian yang dilakukan di lahan-lahan pinggiran yang memiliki mutu rendah karena pengaruh dari adanya faktor pembatas. Faktor pembatas ini meliputi topografi yang miring, dominasi bahan induk, kandungan unsur hara dan bahan organik yang sedikit, serta beberapa faktor lainnya. Pada awalnya, mayoritas suku Kurdi menganut agama-agama Persia kuno seperti Zoroaster, Mitraisme, dan Manichaeisme dan Mazdak. Namun, pengaruh agama-agama tersebut hampir semuanya terkikis habis dengan datangnya Islam pada abad ke-7 Masehi. Hal ini terjadi karena letak Kurdistan yang tidak jauh dari Baghdad dan Damaskus, di mana kedua negara tersebut merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan keilmuan di kurun pertama agama Islam. Saat ini, mayoritas orang Kurdi, terutama yang berbahasa Kurmanji, merupakan pemeluk agama Islam Sunni yang bermazhab Syafi'i. Dalam segi bahasa, awalnya masyarakat Kurdi menggunakan bahasa Pahlavi. Namun, setelah masuknya agama Islam di wilayah mereka, perlahan-lahan suku Kurdi mulai menggunakan dialek Kurmanj. Hal ini terjadi akibat adanya pengaruh dari suku Kurmanj kepada suku Kurdi. Pada saat ini, suku Kurdi memiliki dua dialek utama dalam bahasa Kurdi, yaitu dialek Kurmanji dan dialek Sorani. Dalam sistem kekerabatan suku Kurdi, terdapat seorang pemimpin yang dikenal dengan sebutan Syekh atau Aga, di mana Syekh atau Aga ini bertugas untuk membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap anggota suku. Pada umumnya, masyarakat Kurdi akan melakukan pernikahan dengan sistem endogami. Salah satu kasus yang menjadi perhatian di Timur Tengah adalah suku Kurdi, yang kerap kali menjadi korban konflik. Rezim penguasa di negara-negara tempat suku Kurdi tinggal seringkali menjadikan suku Kurdi sebagai korban. Contohnya, di Irak pada masa kekuasaan Saddam Hussein, ia melakukan serangan yang sangat besar menggunakan senjata kimia terhadap penduduk suku Kurdi pasca terjadinya Perang Teluk. Setelah itu, di Turki pada tahun 1925, 1930, dan 1937, banyak orang dari suku Kurdi dibantai dan dideportasi serta diperlakukan secara tidak baik oleh rezim Ankara karena suku Kurdi melakukan pemberontakan. Penyerangan terhadap suku Kurdi sendiri yang terakhir terjadi pada Februari tahun 2008 di Pegunungan Kandil yang menewaskan ratusan jiwa dari orang suku Kurdi. Sehingga hal ini mengakibatkan akan semakin mengekskalasi kekerasan yang terjadi di Timur Tengah. Usaha yang dilakukan oleh suku Kurdi untuk memerdekakan diri sendiri selalu berakhir dengan penindasan, dikarenakan ketiga negara yang didiami oleh suku Kurdi yaitu Irak, Iran, dan Turki seringkali bekerja sama untuk meredamkan panasnya pemberontakan yang dilakukan oleh suku Kurdi. Selain itu,
adanya campur tangan pihak asing juga sering kali menjadikan suku Kurdi berakhir sebagai tumbal politik. Nah, demikian penjelasan dari kami kelompok 7 mengenai etnografi Timur Tengah dan studi kasusnya, yaitu konflik suku Kurdi di Timur Tengah. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan salah-salah kata. Semoga pemaparan kami jelas dan mudah dipahami serta bermanfaat. Terima kasih.